Apa sih yang pernah dilakukan oleh AHY misalnya? Bupati belum pernah, gubernur belum pernah, DPR RI belum pernah, masih usia muda sudah mundur dari tentara, tidak menyelesaikan jabatannya, kira-kira seperti itu. RT RW belum pernah, lurah belum pernah. Lalu dia tidak pernah punya pengalaman sebagai pejabat publik, lalu mau memimpin sebuah republik. Nah itu kan biarlah rakyat nanti akan memilih kepatutannya, kepantasannya. Nah kekhawatiran ini, apa betul yang dibilang Jaki tadi, bapak terhadap anak, gitu loh. Ini kekhawatiran bapak terhadap anak juga. Pak Herman? Tunggunya tidak ada lah yang dipikirkan oleh Bung Adian, apa yang tadi disampaikan. Dan tentu kalau melihat tadi peristiwanya sekali lagi ya. Silakan. Melihat peristiwanya, saya kira memang ya Pak SBY sedang memberikan semangat, kemudian bagaimana melakukan penyampaian informasi atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Semangat, mungkin gini Pak. Jadi begini, jangan pula mendowngrade terhadap seseorang yang belum tentu kita juga memiliki kemampuan lebih dari apa yang telah disebutkan tadi. Gitu. Oke, kita begini. ya biarkan saja penilaian itu kepada kalau publik. abang bilang gitu. tadi kekuasaan, memangnya kekuasaan yang membuat aturan main. Kalau kita bicara tentang pertandingan, tentang permainan misalnya, siapa sih yang paling berpeluang untuk melakukan kecurangan? Pertama, pembuat aturan main. Siapa yang bikin aturan main? Abang ikut bikin, saya bikin, Mas Hinton bikin, DPR yang bikin. Oke, artinya tersangka pertama dari pernyataan SBY siapa? DPR. Problemnya adalah Demokrat juga bagian dari DPR. Oke, tersangka keduanya siapa? Tersangka keduanya KPU, pelaksana. Kecurangan, tidak jujur, tidak adil, pertama kali bisa dilihat dari aturan main yang bikin DPR. Kedua siapa? Panitia yang mengatur peraturan permainan. Siapa? KPU. Nah ketiga siapa? Wasitnya, Bawaslu. Langsung? Saya Keempat kira siapa? terlalu jauh ya. Partai-partai politik. Menurut saya ini terlalu jauh, jauh untuk mendowngrade. Pernyataan gitu ya. SBY mereka Karena ini, kalau katanya kan mereka melihat esensinya, kata mereka itu sebetulnya lebih ya dari tidak ke satu. arah sana, Siapa? gitu. Justru gitu, bukan kalau dia. berpikiran terlalu jauh. Kalau kemudian ke arah kalimatnya, situ, saya malah dia, berpikir itu satu orang. Jangan-jangan memang dalam mindsetnya sudah ada seperti itu, Loh, keinginan seperti itu gitu loh. Loh, abang baca Ya. bahasanya, mereka itu subjek tidak tunggal loh. Benar. Iya dong. Ya, Kalau benar. kata SBY Tapi dia, tidak menyangkal kalau itu disebutkan mereka. Kalau kata SBY dia, berarti satu. Tapi kan kalau tidak kata menyebutkan SBY tadi mereka, disebutkan lebih dari DPR, satu. KPU, Bawaslu, menurut saya ini terlalu jauh. Oh, enggak dong. Dan tidak Memangnya merepresentasikan apa kecurangan yang dari disampaikan mana, Pak? oleh Pak SBY. Yang gitu. berpotensi membuat kecurangan secara masif siapa? Yang bikin aturan main dong. Gini Bang. Yang bikin aturan mainnya siapa? Mas Zaki? DPR. Ini menjadi PR-nya begini. Panitianya siapa? KPU. Kebetulan saya, Wasitnya siapa? ini Bawaslu. ada di lokasi, mendengarkan secara utuh pidato Pak SBY yang tidak hanya semenit tadi gitu loh. Beliau menjelaskan konteks secara umum gitu ya. Kemudian beliau juga menyampaikan ada beberapa hal detail. Tetapi nggak ada bicara, wah ini KPU curang, Bawaslu curang, nggak ada gitu. Dia sebut siapapun, dia sebut mereka. Tudingannya kan itu tidak tudingan sehingga mereka. begini. Nah, Mereka inilah itu kemudian. kan asumsi. Nah, Ya kalau mereka berarti kan jamaah. benar. Bisa kita asumsikan. Benar. Ya tadi. Kalau Iya. logika ya Bung Adian tadi ya. Yang bikin Gini, aturan makanya Presiden, dibaca dulu. DPR, Saya agak partai khawatir. politik. Saya agak khawatir nih Penyelenggaranya kualitas KPU. ini nih elit politik pada saat membaca statement yang sederhana aja nggak bisa ini saya agak Maksudnya khawatir. bagaimana? Ini yang saya bilang, maksudnya SBY overthinking tidak dari mengerti tadi bahasa ini. Indonesia membedakan yang jamak dan yang tunggal. Ini overthinking gitu. Ini Karena tenang pilihan dulu. katanya Tapi mereka. dulu. Tapi kan selalu Overthinking. begini. Selalu Overthinking. Saya ke Mas Toto dulu deh. Enggak, selalu Mereka itu Sebetulnya jamak PDI atau Perjuangan tunggal? overthinking atau Padahal Demokrat bahasanya yang gini, playing victim? bisa. Selalu Mas kan Toto diksi dulu. yang digunakan oleh Pak SBY kan begitu. turun gunung. Silakan, Kata Mas bisa Toto. itu, itu bisa terjadi atau bisa tidak. Tapi tanda-tanda menuju ke sana itu Sebelum ada. dijawab Tidak, mereka berikan itu aja siapa? perjalanannya ke depan. Silakan. Kalimatnya kita baca lengkap Tahan dulu, kalimatnya. Bang Adian. Begini. Dengarkan dulu Mas Toto. Satu, saya berikan kritik kepada keduanya lah ya. Pertama kritik mungkin kepada teman yang lebih dekat dulu, PDI Perjuangan. Ketika ada statement yang memang menurut saya kontroversial dari Pak SBY, jawaban seperti pada zaman SBY lah telah terjadi kecurangan, itu menurut saya juga tidak cukup dewasa. Karena ini seperti anak SD, kamu nyontek, kamu juga nyontek begitu kan. Kira-kira levelnya seperti itu. Karena sebetulnya, ini masuk kepada Pak SBY, apa yang diungkapkan oleh Pak SBY itu sebetulnya sudah dijawab oleh Pak SBY sendiri. Saya bahkan menyebutnya kalau dalam
resesi ekonomi itu ada mitos tentang resesi siklus 10 tahunan. Sekarang jadi terbukti ada siklus 10 tahunan SBY. 2014 terjadi, Pak SBY berbicara mengenai ada yang menuduh dirinya kemungkinan curang atau pemilu akan curang. 10 tahun kemudian 2024 diulang kembali. Bedanya dulu dia merasa tertuduh, sekarang dia menuduh, kira-kira seperti itu. Dan tanggal 1 April 2014 dan 5 Juli itu ada taping video dari Pak SBY sendiri yang mengatakan, pertama, tidak mungkin dengan peranata dan aturan yang ada seperti sekarang ketika Bawaslu dan KPU independen terjadi kecurangan. Itu sudah menjawab bahwa seharusnya kalau SBY pernah menyadari berbicara itu, yang ditujukan adalah bukan mengenai KPU dan Bawaslu. Atau ketika kita masuk ke dalam penerjemahan kalimat yang dikeluarkan oleh SBY, ada upaya atau tanda-tanda bahwa akan ada 2 pasang saja. Dan itu kemudian dilekatkan dengan kalimat tidak jujur dan tidak adil. Menurut saya ini juga jadi blunder. Karena kemudian ini bisa memiliki 2 makna. Pertama, secara tidak langsung SBY seperti mendegradasikan sendiri kemampuan dari ketua umumnya yang punya otoritas, yang kebetulan adalah anaknya sendiri, untuk melakukan lobby-lobby politik, berkompetisi dan untuk menentukan siapa yang bisa membentuk koalisi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan bagaimana menurut saya ini salah alamat. Kalau tadi Bang Herman sudah mengatakan entah ini penguasa, entah dalam arti partai penguasa, tentu saja yang akan merasa PDI Perjuangan, makanya sensitif, atau dalam konteks ini Jokowi. Hei, fakta politik sekarang memperlihatkan partai ini mungkin salah satu partai yang ikut galau juga. Ada Puan, ada Ganjar. Presidennya sendiri adalah petugas partai yang tidak bisa mengambil keputusan seperti layaknya seorang AHY. Jadi menurut saya juga itu salah alamat. Terakhir, menurut saya, yang galau itu yang buru-buru koalisi, nah itu galau. Kali kita ini, tenang, kita menurut saya harus memberikan pujian bahwa kritik keras yang dikeluarkan oleh AHY kemarin menggunakan data-data yang kemudian direspon oleh orang seperti Adian dengan data-data yang lain, itu jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan kritik majelis tingginya